Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Darudai dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Darudai dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan seperti biasa di episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Aldi, ini episode berapa ini? 175. 175 ya. Nah ini episode 175. Kita kedatangan tamu yang nanti akan juga bersama dengan kita untuk berbincang-bincang tentang ilmu. Beliau adalah Kiai Yamrani Qais. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak Yai? Alhamdulillah sehat Mas Anis. Sehat ya? Alhamdulillah. Mas Tadi Mas katanya Alhamdulillah sehat. habis dari ngaji di mana ya? habis ngaji di rumah, kemudian langsung ke sini. Sampai ini santai-santai dibawa ke sini ya? Bawa rombongan. Mungkin seneng. Oh ngatain ya? Nah Mas Aldi, malam ini sudah rawuh ya kita. Kira-kira mau bahas apa ini? Nah ini mungkin kita akan membahas tentang penyakit jiwa juga ini Mas Anis. Penyakit jiwa? Jadi tentang kebohongan. Itu penyakit jiwa? Iya, jadi kan itu kan hubungannya dengan jiwa manusia juga kan Mas Anis. Kadang kita kalau seringkali ya sekarang Mas Anis, itu kayak krisis kejujuran itu loh Mas Anis. Kadang juga itu jadi tameng Mas Aldi. Jadi berbohong untuk kebaikan. Kan sekarang gitu. Banyak itu kan ya. Apalagi kalau kemarin Pak Yam itu musim politik itu kan kampanye-kampanye itu kan berbau seperti itu macam gitu Pak Yam. Nah, apakah dalam Islam itu memang ada ajaran tentang kebohongan atau memang kebohongan itu memang perilaku yang tidak baik? Nah, mungkin Pak Yam bisa menyampaikan tentang kebohongan dan kejujuran, monggo Pak Yam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu tahma ba'dah. Teman-teman ngopi yang dirahmati Allah, pada episode yang ke-175 kita akan membahas masalah kejujuran dan kebohongan. Sebetulnya tema ini sudah selesai Mas Alis. Jujur iku apik, bohong iku elek. Kan sudah itu selesai. Ya, tapi kalau udah selesai nih, bentar tuh durasinya nih. Siapapun orangnya, apapun agamanya, ketika ditanya jujur, pasti itu baik. Bohong itu pasti buruk, pasti jelek. Ya. Nah. Tapi itu kan teorinya Pak Yam, tapi prakteknya kan beda. Ya. Kalau itu selesai, maka sebetulnya dunia juga selesai. Tapi mengapa nggak selesai kan begitu? Oh betul. Kiamat ya. maksudnya. Iya. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan satu hadis Rasulullah. Sebuah wasiat untuk para sahabatnya. Rasulullah itu pernah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kidbah, fa innal kidbah yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Rasulullah itu berwasiat, selalulah kamu berbuat jujur. Karena kejujuran itu membawa kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kamu ke dalam surga. Takutlah akan kamu berbuat bohong. Kidbah. Final kidbah yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan membawa kamu pada sebuah kejahatan. Dan kejahatan itu akan membawa kamu ke dalam neraka.
Kalau kita lihat nilai ini, maka jelas tegas Rasulullah. Jujur baik. Baik nilai surga. Bohong kejahatan. Kejahatan adalah tempatnya di neraka. Ini sudah tegas. Maka ketegasan ini harus kita ikuti, kita harus kampanye bahwa jujur adalah kebaikan yang akan membawa kebahagiaan seseorang. Karena surga adalah ikon kebahagiaan. Kemudian kita harus yakin kita tanamkan pada masyarakat nilai-nilai bahwa bohong itu adalah kejahatan. Kejahatan kemanusiaan adalah kebohongan. Apa meneh siapapun lah yang masih punya hati bahwa dibohongi itu rasanya sakit. Sakitnya tuh di sini Mas Adi. Di hati. Ya. Dibohongi itu sakitnya di sini. Gitu. Padahal di sana juga sakit sebetulnya. Dan kejahatan itu akan membawa ke neraka. Artinya masyarakat harus kita tanamkan ini. Kemudian di dalam agama itu, kalau dalam kita belajar tentang kitab-kitab akhlak, ada yang namanya hak, ada yang namanya sidku, ada yang namanya ikhlas. Ini semuanya hampir mirip-mirip. Tapi beda ini maknanya ya. Kalau kiai-kiai maknanya kadang-kadang podo. Hak itu ya bener, sidku ya bener. Hak itu temen, sidku ya teman. Hak adalah kebenaran, sidku juga bentuk kebenaran. Tapi dalam implikasi, dalam takrif dan dalam aplikasinya nanti beda. Kalau hak, maka ada doa Mas. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ini hampir sama antara sidku dengan kadhib, antara hak dengan batil. Cuma bedanya begini. Kalau hak itu harus dilakukan. Kalau hak harus dilakukan. Maka arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Supaya ya Allah berikan kekuatan aku untuk mengikuti yang hak. Karena hak itu harus dilakukan. Contohnya apa? Seorang anak berbakti kepada orang tua, hak itu. Maka harus dikerjakan. Seorang istri itu mempunyai hak kepada suami, maka istri harus melakukan hak-haknya kepada suami. Hak itu ada sesuatu yang harus dilakukan. Kamu punya harta, itu ada hak untuk orang fakir miskin. Zakat hak itu harus diberikan. Bahkan ketika nanti mendekati kurban, bahkan di dalam orang-orang yang mampu itu ada hak fakir miskin untuk beri kamu daging kurban. Termasuk juga haji sama nggak Pak? Itu hak kepada Allah. Ada hak, maka begini, ada istilah begini, ada ulama itu, jujurlah kamu kepada Allah, berlemah lembutlah kepada sesama manusia. Lah kalau jujur itu dilakukan, tapi kadang tidak boleh dilakukan. Oh, bedanya tadi kebenaran dengan kejujuran. Semua kejujuran itu harus betul. Kejujuran itu harus ditempatkan pada tempatnya yang pas. Kalau nggak pas, itu kejujuran malah menjadi sesuatu yang batil, bukan yang hak. Contohnya apa tuh? Contohnya begini. Mana Mas Anis tahu tentang keburukan teman A. Iya. Juga tahu keburukan. Aldi atau siapa, Pak? Ya. Anis juga. Mas Anis tahu keburukan A, juga tahu keburukan B. Kemudian ditanya, Mas Anis jujur, yo asini toh si B itu sama kamu nggak seneng, jujur kan? Memang betul, B itu nggak seneng sama A. A juga nggak seneng sama B. Kemudian ketika bilang sama B, asini A yo nggak seneng karo awak. Ini akhirnya akan terjadi perpecahan, kemudian jadi fitnah. Maka kejujuran yang seperti itu tidak dibenarkan. Bahkan gini, ada seorang santri
itu menjaga kiai. Karena pondok itu ada yang jaga itu. Kemudian ada orang yang ingin berbuat jahat sama kiai. Orang itu bertanya, "Nak, Pak Yai ada?" Padahal dia tahu, wah ini orang jahat ini. Kalau dia jujur itu berarti dia tidak pas. Dari kejujuran kadang tidak pas. Inilah antara jujur dengan kebenaran, dengan hak tadi. Kalau hak itu harus, kalau jujur kadang, ini kadang Mas Anis, kadang malah tidak pas untuk dilakukan. Karena ada permasalahan-permasalahan, ada hal seperti itu. Artinya begini Pak Yam ya, ada istilah berbohong untuk kebaikan itu berarti sesuai tadi yang saya sampaikan tadi. Betul. Ada kalanya berbohong untuk kebaikan itu terperbolehkan, tapi harus digarisbawahi. Jangan sampai itu diangkat menjadi satu bahwa kebohongan untuk kebaikan itu menjadi universal. Pokoknya aku berbuat bohong untuk kebaikan. Kalau itu menjadi universal, maka antara nilai jujur dan bohong semua tidak mempunyai arti. Semua menjadi bias, semua menjadi bias. Bahkan orang berkata jujur pun sudah tidak dianggap jujur. Itu kejujuran. Tapi kan sekarang itu kan antara yang hak dan batil itu ibaratnya kayak semu gitu loh. Ya, kita kadang nggak tahu nih orang itu bicara jujur atau bicara bohong gitu loh. Apalagi informasi di internet itu kan sering kali kayak gitu. Betul. Sekarang ini kabar apapun orang sulit untuk percaya. Karena apa? Karena kejujuran, nilai-nilai kejujuran tidak dijunjung tinggi. Yang ada adalah misal berita, sing penting payu Mas. Sing penting viral ya Pak. Kadang tergantung siapa yang membawa berita itu. Ya, misal seorang tokoh besar itu punya media saya dengan besar. Pak Yam lah kan. Kalau saya kan biasa nggak viral. Kalau Pak Yam viral kan ceritanya. Jadi begini, akhirnya orang-orang itu terseleksi oleh alam. Ketika dia pernah berbuat salah, pernah buat tidak jujur, maka akan dihakimi oleh alam. Oleh alam sendiri. Maka di dalam politisi Soekarno, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid selalu mendambakan, mengidolakan Mahatma Gandhi, yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, hukum, kemanusiaan. Dan yang saat ini hal yang seperti ini itu menjadi musnah karena yang ada adalah sing penting menang. Dan itu dari golongan non Muslim juga ya, Mahatma Gandhi tadi. Iya. Tapi yang diangkat kan bukan Muslim dan non-Muslimnya, tapi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai penegakan hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan 4 pilar ini bagian daripada maqasidus syariah di dalam agama Islam. Nah, maka kalau orang itu adil, loh itu hebat itu. Orang itu kalau jujur, maka hebat itu. Lah kadang-kadang sekarang kan enggak. Orang lain dipaksa untuk jujur sementara dirinya tidak pernah jujur. Tapi kalau misal sistem itu sekarang kayak mengharuskan kita berbohong ya. Kayak misal tadi kita berbohong untuk kebaikan kan. Kebaikannya ternyata kebaikan diri sendiri. Itu gimana ya? Nah, maka saya tadi garis bawahi jangan sampai kejujuran dan kebohongan itu hanya untuk kepentingan pribadi. Kita memaksa orang lain jujur sementara kita itu tidak pernah jujur pada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri itu gimana ya misalnya? Ya sebetulnya kita kan sering tidak jujur pada diri sendiri. Betul. Maka begini, ada satu filsafat. Pernahkah engkau merenung dan berpikir secara bebas tentang kejujuran dirimu kepada Allah dan kejujuran dirimu kepada dirimu sendiri? Sampai ku tok karepke ning donya iki piye? Bermimpi dan berpikirlah bebas secara sejujur-jujurnya. Ya Allah, kula niku pengine ngeten lho Allah. Tapi kalau ini tidak pas untuk saya akan menerima apapun yang engkau takdirkan. Karena ini adalah kehendakmu. Saya akan jujur mengakui
menerima dengan keikhlasan. Maka jujur itu ada hubungan dengan ikhlas. Oh, berarti ada kaitannya dengan tanggung jawab, Pak ya? Iya. Jadi Dan jujur tadi juga berarti tanda orang merdeka juga, Pak. Iya. Nah. Kalau sekarang ini kan malah kita tidak merdeka. Kita ingin sering berpendapat kita itu malu pendapatnya wong liya, kan begitu. Iya. Itu kan tidak jujur kita. Kamu kan punya pendapat, kamu kan punya pikiran, kamu punya hati. Mengapa harus kamu pasrahkan untuk mengikuti pendapat orang lain? Nah, sekarang banyak kejadian. Berarti dia sudah tidak jujur pada dirinya sendiri. Katakan bahwa saya cocok yang ini. Enggak, aku enggak cocok, tapi itu kamu sudah enggak merdeka, terkungkung oleh sebuah ketidakjujuran pada diri sendiri. Berarti itu enggak bisa atau belum bisa melaksanakan kul haqqa walau kana murad tadi, Pak? Iya, kul haqqa walau kana murad. Katakan yang hak-hak dengan kejujuran. Walaupun itu terasa sakit untuk pahit. kita. Itu terasa sakit untuk diri kita. Tapi bagi orang yang menyintai dengan hati dan jiwa, dia tidak pernah tersakiti. Yang tersakiti adalah orang-orang yang menyintai dengan matanya. Sebentar, Pak ya. Ini kalau ngomong soal cinta, ini biasanya ada istilah kebaikan atau kebohongan untuk kebaikan. Iya. Tadi biar hubungannya terjalin dengan baik kan. Akhirnya kan mendambakan yang dicintai, kemudian melakukan kebohongan itu, Pak. Lah makanya jangan selalu berkata kebohongan untuk kebaikan. Mengapa tidak kita balik? Kejujuran untuk kebaikan. Kita berbuat jujur, mulai hubungan dengan kejujuran, berjalan dengan kejujuran, nanti akan berakhir dengan kebahagiaan. Jujur gitu loh. Oke, saya begini apa adanya. Kamu harus menerima apa adanya. Ya. Jangan sampai aku begini kok begitu, kan begitu ya. Iya. Maka kejujuran itu betul penting dalam kehidupan kita. Waktu di HP itu kan glowing Mas Aldi ya. Nanti ketemuan kok beda kan, itu kan juga sekarang sudah mulai zamannya seperti itu. Loh sekarang enggak itu juga Mas Anis. Ini kasus terakhir ini laki-laki nikah dengan laki-laki, ya toh? Perempuan nikah dengan perempuan. Ini kan tidak ada kejujuran itu. Itu ada yang ketipu salah satu. Iya, ketipu itu. Itu cinta atas nama sebuah kebohongan. Jadi bukan bohong untuk kebaikan cinta kan tidak, tapi itu membohongi cinta sendiri. Harusnya cinta nggak bohong ya. Nggak bohong. Tapi tetap bilang cinta sama laki. Kita harus jujur kan, karena hati, gitu loh. Maka dzabal fuadu ma hati itu tidak pernah bohong dengan apa yang dia rasakan. Lalu kenapa kok sekarang banyak orang yang bohong? Nah, gini. Dalam filsafat itu, orang itu ada kalanya hatinya, akalnya terkalahkan dengan nafsu lawamah. Oh, nafsunya itu ya? Iya, yang nafsu raja. lawamah. La'amaratun bisu. Bahkan hati yang berkata enggak seperti itu terkalahkan oleh nafsunya. Bahkan ketika dia bohongnya viral, dia itu bangga, Mas. Karena berhasil menipu banyak orang. Luar biasa kan? Ya? Iblisnya kan luar biasa ini. Bangga dengan kebohongan. Bangga dengan bohongannya. Jadi dia itu mampu untuk membohongi orang-orang, itu dia bangga. Tak tipu dia. Aku ternyata mampu diterima oleh banyak perempuan. Wah. Tapi hati-hati itu, kamu akan telah menggali lubang untuk kamu masuk ke dalam lubang itu. Itu kan berarti kebohongan itu. Jadi kuduni, gitu, kejujuran untuk kebaikan. Dan sekarang itu, maka ketika kamu jujur, sebetulnya itu kita akan menjadi orang yang merdeka karena tidak terbelenggu. Gitu. Tidak terbelenggu dengan nafsu tadi. Terbelenggu oleh nafsu. Yang kedua itu nafsu mulhamah, ilham. Tadi lawamah, sekarang mulhamah. Mulhamah itu terjadi perang antara nafsu dengan hati. Walaupun kadang-kadang hati kita kalah, kita tetap berbohong. Setelah itu menyesal, Mas Anis. Contohnya gimana Pak ya? Nafsu mulhamah tadi. Jadi
antara hati dengan nafsu itu perang. Kalau lawamah wis ora perang wis pokoknya kalah semuanya. Tapi itu perang. Aku jujur apa enggak? Akhirnya kalah. Hatinya kalah. Iya, dia tetap Bohong. Setelah itu dia menyesal. Tetap ada penyesalan. Ada penyesalan. Mengapa saya harus membohongi dia? Gitu. Mau nyatane motorku nyileh kok aku kondo, bar tuku motor anyar. Tapi kan supaya dia bangga kan gitu, Mau. Gitu. Tapi suatu ketika dia akan kecewa kan begitu. Kamu telah membohongi, mengecewakan dia kan begitu. Tetap sakit Pak Yam. Iya, sakit jatuh di sini tadi. Jadi ini orang-orang yang nggak memperhatikan atau memikirkan jangka panjangnya tadi ya. Kan kadang kebohongan pasti akan terungkap juga. Betul. Kan. Sekarang ini Mas Ani coba kita lihat politisi kita. Yang dibohongi sakitnya gimana? Di sini betul. Ini kan politisi kita kan saling membohongi satu sama lain, ya toh? Tapi kan mereka berkata kebaikan, kebohongan untuk kebaikan dan sebagainya. Tapi kan ada korban yang disakiti. Betul. Lah maka kalau ketiga yang nafsu mutmainnah itu, maka dia tidak berbohong. Walaupun ada perang tapi menang hatinya. Oke. Menang hatinya. Ya sebeginilah saya. Gitu. Adanya seperti ini. Kalau saya berbuat baik, memang saya ingin berbuat baik kan begitu. Tidak kebohongan untuk sebuah kebaikan untuk kita kan bukan begitu. Itu namanya tetap manipulatif. Maka jujur itu baik, bohong itu tetap sebuah kejahatan. Walaupun kadang harus kadang Mas Anis. Kadang kebohongan itu dibutuhkan tapi hanya kadang-kadang dalam kondisi mendesak. Dunia itu mesti ono ngono ki mau. Oke. Contoh mendesak mau sampai nanti kalau sudah punya istri, gitu, istrinya kondo pakai pas seneng-seneng beli online, beli gamis itu. Gimana Mas? Walake koyo ngono dinggo kan kasihan toh. Iya. Iya toh? Kritik yang bagus, ya toh. Dek, kamu itu cantik sudah, tapi bedake kok kandelen sithik ya. Nah, kan cukup itu. Iya. Kok kandelen sithik ya? Kan dia akhirnya oh iya oke kan gitu. Pedakmu kok topeng monyet, kan marah masalahnya. Jadi walaupun kalau topeng monyet kan kamu tidak harus jujur. Topeng monyet kan jangan. Gitu. Tidak semua yang terlintas di hati. Maka harus bagaimana supaya kita bohong itu untuk tidak menyakiti orang lain. Berarti gini Pak Yam ya, kalau tadi saya mengamati perbincangan kita, artinya orang berbohong itu karena tidak terima dengan diri sendiri. Tidak terima dengan keadaan dirinya. Dengan keadaannya, dengan situasinya, bahkan dengan fisiknya Mas Aldi. Sehingga itu terjadi banyak kebohongan, bahkan ada topeng yang banyak hari ini itu kan gara-gara itu Pak Yam. Nah kemarin kita bahas itu bahwa topeng-topeng itu diperlukan, tapi tidak untuk menipu kan begitu. Oke, ya betul. Kita di sini pakai topeng karena seorang dai, kita harus pakai topeng. Masakmu yo kiai toh Mas Alis. Iya. Nanti kalau aneh-aneh dikira wah jadab kayak kan kacau tadi. Sekarang kan modelnya begitu toh. Wes pokoknya gaya edan, pokoknya kita tunggone mandi gitu. Wong dek ra mandi kan gitu. Radus. Maka ya bertopenglah. Tapi bentuk topeng kejujuran. Topeng kebaikan. Gitu. Bukan topeng manipulatif ataupun untuk membohongi orang lain, apalagi untuk membohongi diri sendiri. Nah Pak Azam, ini kan kadang dalam masyarakat kita ya, misal kita di dalam lingkungan sosial lah itu, ada orang yang jujur lawan orang yang bohong. Nah terkadang orang yang jujur ini nggak pintar berargumen Pak Azam. Misal membangun pendapat seperti apa, tapi orang yang bohong ini dia pintar ngomong gampangannya gitu. Retorikanya bagus itu. Kadang dia juga berani kayak nantang, bersumpah gitulah. Sumpah ini benar-benar saya berkata benar gitu loh. Nah, ketika itu kan kadang orang yang jujur itu kalah Pak Azam. Nah itu gimana ketika seperti itu? Memang kadang-kadang kejujuran tidak selalu menang. Kejujuran kadang tidak selalu Ini kadang atau selalu kalah terus Pak Yam? Ya enggak. Kan agak mangkel juga ketika sering kejujuran itu menang. Tapi kejujuran juga kalah. Tapi saya masih ingat ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid
diwawancara oleh Ki Kendi itu loh. Ya, ya. Enggak apa-apa. Nanti kan orang akan tahu Oh, bahwa kebenaran, kejujuran itu nanti akan terungkap, menjadi satu pondasi dan semua akan terungkap. Nanti orang tahu. Maka kata Ki Ronggo Warsito itu becik ke titik, Allah ketara. maka akan seperti itu semuanya. Nanti akan seperti itu. Tapi kan kadang orang yang jujur tadi ya Pak Azam, Ya. kita tuh sudah berusaha jujur mengatakan kebenaran, tapi di satu kondisi itu dia terus kalah gitu loh argumennya. Itu kan kadang juga mentalnya kena juga kan. Kayak kapok gitu loh mau bicara jujur gitu. Lah maka begini nanti, sportif kita kalah itu lebih baik daripada menang dengan sebuah kebohongan. Jadi kan kalah rapo, yang penting kita sportif, kita junjung tinggi. Kayak sepak bola kemarin. Nah, itu. Di fair play ya. Iya, itu kan begitu. Nanti orang akan membedakan lah. Semua pasti punya nurani. Bahwa kejujuran itu nanti akan ada apresiasi tersendiri. Maka janganlah engkau putus asa untuk berbuat jujur. Tapi benar Pak Yam, ketika kita melihat orang yang sering jujur ya, itu kan auranya beda Pak Yam ya. Dengan orang yang sering berbohong loh ya. Walaupun tadi retoriknya bagus. Iya. Auranya melas. Maka begini, kejujuran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu menyatukan kabilah-kabilah Arab yang akan bertikai satu sama lain ketika ingin meletakkan Hajar Aswad. Sehingga Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin itu karena kejujuran itu. Ternyata kejujuran mampu untuk menyelamatkan pertikaian bangsa Arab. Lah, yang ini yang sekarang tidak dipakai orang lain. Sekarang tidak gitu kan, dagang sapi. Padahal bukan untuk korban gitu ya. Politik dagang sapi. Padahal bukan untuk korban loh gitu ya. Ya memang dagang sapi untuk ada yang dikorbankan gitu. Tapi bukan politik sebuah kejujuran. Dan sekarang itu menjadi mahal tentang sebuah kejujuran. Maka akan terjadi runtuhnya sebuah demokrasi ketika kejujuran sudah tidak diangkat. Banyak bidang Pak yang termasuk tadi ya dagang, kemudian mungkin pendidikan juga banyak. Iya. Apalagi politik ya. Kan kalau politik kan dari Islam itu ada ilmu siasah itu kan. Apakah juga ilmu siasah itu juga harus ada kebohongan atau gimana Pak ya? Kebohongannya mungkin kayak korupsi juga itu kan kebohongan juga ya. Rasulullah itu pernah memberikan satu apresiasi kepada pedagang. At-tajir as-shadiq yuhsalu yaumil qiyamah ma'suhada wasidikin wasuhada wasolihin. Pedagang yang jujur itu nilainya seperti orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Sampai Rasulullah itu pedagang yang at-tajir as-shadiq yuhsalu yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur sok neng dino kiamah dikumpulake. Maksudnya jujur gimana Pak Jam? Misalnya takarannya itu sesuai. Takarannya pas. Kemudian kalau ada cacat dibilang ada cacatnya. Kalau sapi ya digelembungkan itu ya. Tidak ada manipulasi, digelonggongkan itu ya. Itu nilai kejujuran itu kelak di hari yaumul kiamah orang ini dikumpulkan para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Nah, ini orang-orang yang imannya kuat, yang betul-betul sungguh-sungguh imannya. Nah, ini sampai kejujuran sampai seperti itu Rasulullah mengangkat kejujuran. Berarti jujur itu tempatnya orang yang beriman. Oh iya. Rasulullah itu ketika perjanjian itu ada suatu yang cara dohirnya tertipu kan, terugikan. Tapi Rasulullah tetap menjunjung tinggi sebuah perjanjian itu. Tapi ternyata akhirnya itu adalah sebuah keberkahan, kebaikan, kemenangan untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Nah sekarang di sini kan enggak. Orang itu kalau politik kan sing penting itu, sing penting semua itu halal. Yang haram satu kalah. Lah ini kan sudah. Jadi berbagai cara untuk menang Pak ya. Iya. Wabe ku halal, wabe halal. Sing haram siji tok kalah. Kan akhirnya kan ini. Jadi kacau semua. Akhirnya kalau perlu itu mahkamah beli dibeli. Wah ini bahaya gila. Kalau berarti apa itu yang sekarang itu
suara di kecamatan beli yuk dibeli. KPU berarti ini Pak Yam. Yo KPU dibeli, wah neraka kabeh. Oke, Pak Yam ini sebelum dilanjut yang lebih dalam, kita jeda iklan yang mau lewat dulu Pak Yam. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DDI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama guru kita Kiai Imranuddin Qais dan Mas Aldi. Nah Pak Kiai, tadi menyampaikan tentang bagaimana kisah kejujuran dan kebohongan. Kemudian jujur itu kan tadi cerminan surga Mas Aldi ya. Kemudian bohong itu cerminan neraka. Tapi kenapa kok hari ini banyak orang yang malah bercermin neraka itu gimana Mas Aldi? Apakah memang sudah zamannya atau gimana Pak Yam? Apalagi zaman digital Mas Aldi. Kan seolah-olah sekarang itu kan lihat muka kok kurang ini terus diedit dan lain sebagainya itu gimana Pak Yam? Begini kayaknya Mas Anis ini korban daripada trauma dengan ada filter. Ada korban dengan melihat itu. Situasi Pak Yam. Apalagi kemarin pasca pemilu Pak Yam. Jadi masih ada trauma. Trauma kekalahan atau gimana? Jadi mengapa orang tidak jujur? Itu satu. Karena salah asuh, salah didik. Salah asuh, salah didik. Ketika kecil. Ketika kecil. Sehingga ada yang dikatakan seperti orang yang salah asuhan. Maka di dalam kitab-kitab akhlak, seorang pendidik, orang tua diharapkan untuk tidak berbuat bohong atau memberikan contoh bohong kepada anaknya. Walaupun seremah apapun itu. Walaupun seremah apapun. Karena mungkin kan anak-anak itu masih fase perkembangan dan apa yang didengar dianggap kebenaran juga kan. Karena nanti akan menjadi kacau. Imam Al-Bukhari itu berguru tidak hanya kepada orang yang alim saja, tapi mengedepankan sebuah kejujuran. Suatu ketika dia mendengar seorang yang alim yang mempunyai hafalan hadis banyak, dia datang. Kemudian sang guru itu ketika Imam Bukhari datang, sang guru itu nak coro kita iki mau keledainya itu nggawa bagor, hus. Dia membawa bagor itu mau untuk memanggil keledai. Nah nak nang kene ora ngundang nggawa wakul, ngundang pitik, kur. Padahal bagor iku ora ana apa-apa. Kosong. Berarti gak jujur. Ya. Imam Bukhari melihat seperti itu langsung pulang. Dia tidak mengambil ilmu dari orang seperti itu. Betapa selektifnya seorang guru Mas Anis. Padahal itu kan kalau di kita kayak sepele juga kan. Lah gitu. Kita sering kepada anak kita, ojo jangan beli itu. Itu nanti batu. Wah, dan sebagainya. Jangan itu. Padahal ada duit Mas ya. Itu seringlah kita membohongi anak-anak itu, jangan begini dengan bentuk-bentuk kebohongan, tidak bentuk sebuah edukasi. Berarti itu nggak bagus Pak Yam ya? Nggak bagus. Begitu pula pendidikan itu harus jujur Mas Anis. Guru itu harus jujur. Tapi sekarang ini, gitu, nilai saja dibuat Mas. Gitu. Mengapa tidak jujur lagi? Kan pahit kalau jujur. Lah, nanti akhirnya anak-anak sekolahnya juga kena. Lah, akhirnya kan lucu Mas.
Waktu ada ujian-ujian negara itu, yang bingung itu bukan anaknya, gurunya. Supaya sekolahannya nilai anaknya bagus semuanya. Sehingga di masyarakat sekolah itu menjadi bagus. Tapi itu kejujuran apa sebuah kebohongan? Kalau pendidikan sudah tidak jujur, di rumah tidak jujur, maka akan anak ini menjadi perkembangan yang pribadi yang tidak jujur. Ada salah satu kemarin ngaji sama anak-anak itu, ada sebuah mawar itu yang indah, tapi sayang tangkainya Berduri. itu tidak lurus, batangnya tidak beraturan. Siapa yang salah? Yang salah adalah tukang kebun yang tidak menjaga bunga itu sejak kecil. Dibiarkan liar, akhirnya tidak tumbuh dengan sempurna. Begitu pula ketika anak kecil sudah diliarkan, tidak dididik dengan sebuah kejujuran, dididik sebuah kebohongan, kalau nanti dia jadi orang hebat, iya terkesan indah, tapi dia membawa nilai-nilai keburukan. Maka yang terjadi apa? Ya seperti ini, dimanapun terjadi korupsi, karena dididik sebuah pendidikan yang tidak jujur. Ya, Berarti itu berkaitan dengan karakter Pak Yam. Karakter. Kalau kan ada istilah begini, kadang ada orang pinter, orang cerdas, bahkan orang alim, tapi masih banyak bohong itu. Ya itu karena satu, mungkin karakter. Jadi karakter anak sejak kecil itu selalu Diajarkan untuk berbohong. Diajarkan untuk sebuah kebohongan-kebohongan. Maka akhirnya dia tumbuh tidak lepas dari sebuah kebohongan. Nah orang ngapusi ku ora enak lho. Jadi kebohongan kayak so ngapusi, so berbohong, itu tidak jujur, itu ada sebuah kepuasan. Maklong lah. Ya. Nah ini yang kemudian perlu di rumah hiasilah dengan kejujuran. Di sekolah hiasilah dengan nilai-nilai moral dan nilai kebaikan dan kejujuran. Maka krisis itu akan teratasi kalau dari sekolahnya, dari keluarganya. Maka anak di sekolah akan menjadi baik kalau berangkat dari rumah yang baik. Jadi bocah iku ning sekolah apik mergo berangkat saka omah iku wis apik Mas Anis. Kalau anak itu dari berangkat saka omah wis elek, jangan harap di sekolahan akan mampu menjadi baik. Tapi kadang kebalik Pak Zam. Kayak apa? Sekolahnya itu terus kemudian disalahkan karena salah mendidik gitu loh sama orang tuanya. Maka tidak bisa. Saya berpendapat bahwa rumah dan sekolahan itu adalah satu sinergi yang harus terus bekerja sama untuk menciptakan generasi yang. Tapi tolak ukur pertama di rumah tadi Pak ya? Iya, rumah. Baiti janati itu, rumahku surgaku itu ya di rumah. Terutama perempuan Pak ya? Guru terbaik itu adalah seorang ibu. Madrasatul Ula untuk anak adalah ibunya. Maka tergantung berarti ibunya kita gimana. Kan bapak ya? Terlepas dari itu atau gimana? Lah, bahkan anak itu 60%, ada yang mengatakan 80%, sopo ibuke Mas. Oh. Iya. Di Quran kepala madrasah. Iya, di Quran itu. Iya. Tokoh-tokoh yang kemudian anaknya tidak taat kepada Allah itu dari ibu-ibu yang kafir. Nabi Nuh mempunyai istri. Iya. Gitu? Istrinya membangkang juga. Membangkang. Kemudian Nabi Lot istrinya membangkang juga. Kan'an itu dari seorang ibu yang tidak jujur. Khonata itu ada dalam Al-Quran itu. Gitu. Padahal bapaknya Nabi. Iya, udkhulan naro ma'ad-dakhilin. Udkhulam melbu sapa sore loro bojone Nabi Nuh, bojone Nabi Nuh, an-naro ing neraka ma'ad-dakhilin berserta orang-orang yang masuk neraka. Nah, berarti ada hubungannya sama pengalamannya Mas Anis tadi. Cari istri yang tidak bohong, pakai filter tadi. Loh iya Mas Anis. Sekarang itu pikirannya kejujuran itu yang lebih utama. Betul. Ojo berpikir bokong gede, sapi gede. Gitu. Kejujuran itulah gitu. Apa none itu yang lebih awet dan lebih menenteramkan di hati gitu loh. Lebih
Nyaman dilihat. Iya. Coba Mas Anis bayangkan. Mm-mm. Mas Anis punya istri. Bojone weanan karo wong liya saenake dhewe dengan apa? Filter wajahnya yang banyak yang di luar yang ngalem gitu. Walah bojoku sing ngalem akeh ra genah padahal koyo ngono ki mau sampean sakit ya toh. Juga menyakiti orang lain. Beda kalau orang apa adanya. Saja Alamiah enak, itu ya. Alamiah. Enak itu. Apa tidak boleh untuk berzanzat? Enggak begitu, boleh. Dalam batas tidak Manipulasi. Boleh itu. Nah, sekarang itu kan banyak tadi tentang manipulatif. Iya. Ya, ada orang yang itu sangat manipulatif itu loh. Dia mungkin mengatakan kejujuran, tapi kejujuran itu digunakan untuk memanipulasi tadi, biar orang itu menuruti apa katanya gitu loh. Kejujuran untuk menipu orang lain itu sebetulnya bukan kejujuran. Kebohongan yang dibungkus atas nama kejujuran untuk membodohi orang lain. Jadi sebenarnya kebohongan itu dibungkus dengan bentuk mungkin dia ada kejujuran. maksud tersembunyi di situ gitu loh. Untuk membodohi orang lain. Wong kemudian kebohongan dibungkus untuk dengan kejujuran itu syaratnya satu Mas Anis. Banyak syaratnya. Sing to apusi ki wong bodho lho, akhirnya membodohi lho. Oke. Mengakali. Kalau orang-orangnya itu pandai dan tahu, kamu nggak akan mungkin mampu untuk membodohi orang itu. Iya. Gitu loh. Maka satu tadi, lah yang kedua itu mengapa orang itu sampai kebohongan dibungkus dengan kejujuran untuk membodohi orang lain? Karena ada nilai materi. Cara bahasa Arab itu hubud dunya itu loh. Hubud dunya itu akhirnya bisa orang berbuat dusta. Ono cerita Mas Anis. Dulu kalau dalam kitab itu ya orang Yahudi. Kalau sekarang dikatakan Yahudi itu menjunjung orang lain ya non muslim lah. Non muslim, oke. Itu kan kitabnya ngono ki mau. Non muslim itu orangnya itu kecintaan kepada dunia itu luar biasa. Nabi Musa ingin menyadarkan. Akhirnya diajak Nabi Musa untuk safar. Jalan-jalan dalam rangka mengagumi kekuasaan Allah. Akhirnya Nabi Musa berkata, besok kita berjalan karena safarnya jauh, maka kita bawa bekal. Kamu bawa bekal, saya bawa bekal, nanti dijadikan satu, kita bersama, wong kita berdua tapi satu. Akhirnya orang non muslim itu membawa 2 roti. Nabi Musa membawa 1 roti. Sudahlah kita jadikan satu. Akhirnya Nabi Musa itu mau sholat, orang non muslim berkata, waduh kalau gini aku rugi. Nabi Musa bawa 1, aku bawa 2. Nanti kalau dimakan berarti saya kalah separuh toh. Kalah separuh. Wah, supaya saya nggak kalah separuh, tak makan 1 hai. Biar podo kan gitu. Satu-satu lah. Satu. Wah, dimakan 1, selesai. Nabi Musa sholat, perjalanan beberapa jam. Kemudian karena kita sudah agak lelah, kita duduk di bawah pohon, kita makan dulu. Dibuka loh, rotinya kok 2. Tadi kan 3. Enggak Nabi Musa, enggak. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Sumpah. Loh, kamu kan tadi bawa 2, saya baca aku 1 kan 3 berarti. Enggak. Sumpah. Enggak jujur dia. Ya, Nabi Musa, iya ini wong kedunyan koyo ngene iki wong. Kalah separuh roti wae ndak mau. Akhirnya dimakan. Setelah itu ada orang itu buta. Sahabat Nabi Musa dikatakan, sini, apakah kamu ingin sembuh? Oh iya. Kalau saya doakan semoga sembuh mau. Iya. Akhirnya didoakan, diusap, sembuh. Non muslim itu gumun. Kamu hebat ya. Hebat kamu Musa. Enggak, yang hebat bukan saya tapi Allah. Allah itu maha tahu dan mampu maha menyembuhkan. Pikirin Nabi Musa, orang ini biar sadar itu loh. Disindir ya. Iya, disindir. Kamu percaya nggak kalau Allah hebat? Oh, percaya. Kalau kamu percaya, tak tanya, yang makan roti 1 itu siapa? Wah, enggak. Demi Allah saya enggak pokoknya.
Oh ya, oke lah, berjalan lagi. Ada sebuah kidang, Ghazal itu, kidang itu, wah udah jauh berangkat. Kemudian Ghazal diawe, ta'al Ghazal, ta'al. Binatang itu kalau nabinya Allah tahu. Akhirnya datang. Apakah kalau kamu mau saya sembelih, kamu saya makan? Oh iya, mantuk. Sembelih, dimakan. Di dalam kitab tidak diterangkan si mangan akeh sapa, tapi jelas mau makan akeh lah. Setelah selesai makan, tinggal tulang-tulangnya sama Nabi Musa, kum biidznillah, berdirilah kamu, hiduplah kamu dengan izin Allah. Jadi binatang lagi. Manuk-manuk pergi, hebat kamu Nabi Musa. Enggak, yang hebat bukan saya, yang hebat Allah. Nah, pikir Nabi Musa wis tak ijoi kidang iki kan otomatis kan to ya. Yes, paling Sekarang kamu kalau percaya Allah itu hebat, tak tanya, siapa yang makan roti itu? Nggak ngaku deh, Nen. Waduh ya Gusti. Akhirnya sampai lewat sebuah bengawan. Wah, lagi bengawan nyabrangi piye? Wes ora usah bingung. Kamu nanti pegang jubah saya. Pegang itu bisa berjalan. Hebat kamu. Kamu kan juga hebat, nyatanya bisa. Enggak, saya hebat mergo Nabi kamu. Nah, sekarang kalau hebat begini, yang hebat itu Allah. Percaya enggak? Percaya, wong sudah ngalami sendiri. Tak tanya siapa yang makan roti itu. Wah, tak percaya Mas Ari. Enggak mau. Tetap nggak mau ngaku. Enggak mau ngaku. Akhirnya itu suatu ketika perjalanan mau agak naik gunung, ada hewan yang nyakar-nyakar itu, ada sebuah emas. Gundukan 3 itu. Wah, emas itu. Coba dilihat itu, wah ternyata emas. Nah, emas itu juga ada 3 itu. Wah, langsung dia berpikir, Musa, ini kan 3, terus baginya piye? Kayak roti tadi ya. Oh ya, orang kalau serakah itu pokoknya serakah dulu ini, sudah. Akhirnya gini aja. Yang tahu saya 1. Yang kamu yang ngoker-ngoker, yang menemukan 1. Lah yang satunya? Yang satunya mau saya kasihkan yang makan roti 1 itu. Yang satu mau saya kasihkan yang makan roti 1. Wah, dia berpikir piye ya. Ya mau ora ngaku isin kan gitu. Arek ngaku kan isin, wis kabeh sumpah-sumpah yang mau. Tapi nak gak ngaku, Gak itu emas. Loh, orang itu kalau cinta dunia melebihi batasnya, ikhlas isin daripada gak itu. Anu Nabi Musa, sebetulnya yang makan itu saya. Jadi mau jujur ya krono dunia, dia menipu ya krono dunia. Jadi orang itu sudah kalau urusan dunia itu mendominasi dalam kehidupannya. Jadi menghalalkan segala cara. Maka menghalalkan segala cara, kebohongan itu akan selalu menjadi hiasan di dalam hidupnya. Dan kejujuran itu dia mau jujur kalau juga ada sebuah imbalan daripada harta dan kedudukan itu. Jadi ono karepe. Lah saiki sing ning kene iki mau kaya ngono kuwi. Maka yang ada adalah keserakahan. Maka rakyat itu jangan berharap banyak. Karena yang di sana sudah serakah. Sudah keserakahan itu sudah merata. Tetaplah percaya kepada Allah. Allah itu ya Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Ya. Maka kita Allah itu Maha memberi. Siapapun pemimpinnya, Allah lah yang Maha memberi. Oke, Pak Yam, ini kayaknya ada pertanyaan ini dari yang datang ke sini rombongan dari santri jenengan nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk tim Ngopi Bareng dan juga Pak Kiai narasumber. Saya ingin bertanya tadi. Dari tadi kita membahas tentang selamanya kejujuran itu kebaikan, kebohongan adalah keburukan. Kita bukan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika suatu kebohongan tapi dengan niat untuk maslahat. Contoh, si A pemimpin suatu daerah yang dimana ada suatu proyek misal membutuhkan dana 1M. Namun dalam pengajuan dana tersebut dia menulis 2M dengan niat 1M kemudian untuk rakyatnya, misal rakyatnya entah untuk pegawai yang gajinya minim dan lain sebagainya ataupun untuk pembangunan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan saya apakah selamanya kebohongan itu suatu keburukan dengan konteks tadi
Bahkan dalam kaidah fikih kan ada tasarruful imami ala ra'yati manutun bil maslahah. Nah, bagaimana dengan kondisi suatu pemimpin, suatu imam ketika tadi dengan kondisi sebenarnya hanya membutuhkan 1M sebenarnya untuk jalan, tapi dia menulis 2M ataupun 3M yang sisanya untuk rakyatnya yang benar-benar sangat membutuhkan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebohongan untuk kemaslahatan. Saya tetap ingin menjunjung tinggi sebuah kejujuran. Karena kebohongan akan menyisakan sebuah malapetaka. Bahkan la sholata bila wudhu'in wala sodaqota min hululin. Sholat tidak sah tanpa wudhu, sodakoh tidak diterima dari perkara yang hulul. Hulul itu tidak halal, dari menipu. Maka yang muncul ketika kita bernegara, para bupati gara-gara ingin daerahnya lebih makmur lagi, kemudian mengambil sesuatu yang tidak pas, akhirnya menyisakan sebuah PR yang kemudian KPK mempermasalahkan. Loh, ya betul, saya itu percaya bahwa banyak bupati yang baik, ingin berbuat baik, tapi caranya tidak baik. Maka berakhir tidak baik. Saya tahu bupati-bupati yang baik itu saya tahu. Ini kok langsung ke bupati kan, kemarin ada bupati yang iya, enggak kan tidak sebut nama kan, Ya. Karena kan ketika pemimpin ya toh, ingin menggelembungkan sebuah dana untuk kemaslahatan warganya. Jadi proyek itu 1M, digelembungkan 2M. Buat proyek lain mungkin. Nah, yang 1M nanti untuk rakyatnya. Tapi nanti ketika diaudit maka ketahuan di situ. Akan ketahuan dan ini akan menjadi satu pintu masuk untuk mengaudit semuanya. Maka kalau orang dulu Bupati Semarang tidak jadi bupati, jadi wali, Mas. Wali langsung wali. Ki Ageng Pandhanaran. Bupati Semarang setelah tidak menjadi bupati menjadi wali. Ki Ageng Pandhanaran, Tembayan. Nah sekarang leren jadi bupati, cekel KPK, Mas. Karena nilai kejujurannya itu, karena kita bernegara. Iya, ada aturan. Harus ada aturan yang jelas. Maka ikutilah aturan. Ketika kamu jujur, insya Allah lah banyak bupati yang jujur, yang lulus dengan kejujuran. Walaupun itu niatnya baik, tapi dari ketidakjujuran akan menimbulkan permasalahan. Yang masalah itu akan timbul dan itu menjadi bencana. Maka ya kalau kita menjadi seorang pemimpin, berusahalah jujur. Nah, kalau berkaitan dengan pribadi nih, ya, kadang kan kita takut dibohongi seseorang. Nah, kira-kira ada tanda orang itu berbohong sama kita enggak? Jadi begini. Biasanya berbuat baik atau sosok baik gitu ya. Sosok baik kayak gimana? Kita sudah berbuat baik, tapi kok dibohongi ya? Nah, kan kayaknya pertanyaan itu. Kita sudah berbaik kok dibohongi ya? Kebaikan kamu itu dimanfaatkan, gitu. Maka jadilah laki-laki yang jangan terlalu baik. Maka ada ucapan ini bukan hadis ini. Man lam ya'rif syarra yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak tahu kejelekan, maka dia akan jatuh pada kejelekan itu. Jadi wong lanang yo elek bareng Mas Ali. Supaya kamu tidak tertipu pada sebuah kejelekan. Jadi biar mengalami dulu itu ya. Ya enggak harus mengalami lah. Kita itu bisa baca, kita bisa membuka jendela. Gitu, internet. Oh, yang itu salah, itu jelek gitu loh. Tahu kan Mas Arif? Sekarang itu ya, botol gambari badak itu menyehatkan Mas Arif. Gitu. Tapi botol gambari wong loh Mas Arif,
Wong jenggoten itu. Atau kalau enggak topi apa Orang ya. tua Topi ya. miring itu. Ya itu malah menjadi. Nah kalau sama nggak tahu itu, akhirnya kan terjatuh kepada. Jadi keluguan kamu akan menjerumuskan kamu pada sebuah kejelekan itu. Jadi calanang yurti elek barang itu. Karena tadi botol yang tadi gambar jenggot itu di Mas Aldi halal gitu kan ya. Kemudian diminum kan tadi percaya kan itu Nah, kan ya. itu makanya wong lanang ki yo roti elek barang. Man lam yarif asyarra yaqau fi, barang siapa yang tidak tahu kejelekan maka dia akan jatuh pada kejelekan itu. Itu khusus orang laki-laki atau perempuan juga? Semuanya Mas. Semuanya ya. Iya harus tahu lah. Maka kan yo dideloki se apik apa gak ngerti supaya tahu. Jadi ojo lanang terlalu lah Lugu ya. Kata Gus Bak wis ora seneng aku santri kusuk ora seneng aku. Enggak suka Nggak tuh ya. suka. Jadi betul itu. Maka dalilnya nang untuk ngomong untuk apa belajar sihir bareng kan itu. Man la bisarra yaqu fihi. Belajar itu supaya kamu tidak jatuh kepada sebuah kejelekan itu. Oh iya. Bayam kalau misalkan nih kan anak muda kan sering nongkrong ya. Atau malam-malam ngopi bareng cangkruan tuh kan. Pas bercanda itu kan pasti banyak muncul kebohongan yang terjadi walaupun candaan itu Pak Yam. Itu gimana itu? Bohong itu bagaimanapun kondisinya usahakan diminimalisir sekalipun bercanda. Nanti nggak asik Pak Yam. Lah, maka Rasulullah itu pernah bercanda tapi kan tidak bohong. Oh, iya. Bohong yang tidak menyinggung orang lain. Jadi jujur yang tidak menyinggung orang Lain. ataupun kelihatannya lucu tapi tetap dalam keadaan Jujur. Wong awake dhewe berusaha jujur merusute bohong akeh. Betul. Maka saya menekankan marilah kita budayakan jujur supaya kebaikan itu terjaga dan kebaikan itu membawa kebahagiaan untuk kita semua. Minimal jujur untuk diri sendiri, maksimal ke orang lain. Tapi kalau bercandaan tadi kayak sulap gimana? Kayak misalkan sulap itu kan orang sebenarnya tahu kalau itu bohong, tapi kita melakukan itu untuk menghibur. Untuk hiburan Pak Yam. Itu sebenarnya bukan bohongan, itu trik untuk mengelabui orang. ya untuk hanya sebuah saja lah. Itu termasuk kebohongan Pak Yam. Permainan. Oh, itu, permainan. Permainan itu hukumnya jawab. Jadi permainan hukumnya jawab. Okay. Jawas boleh. Oh, boleh. Asalkan tidak sampai melupakan ibadah, tidak melakukan suatu hal-hal yang syirik ya. Hal-hal yang negatif lah. Jadi bedanya permainannya tuh permainan kata Pak Sam. Kan kita misal membuat skenario yang sekiranya cerita itu kan. Drama. Diceritakan tadi ketika ngopi gitu kan. Nah, maka nanti aku diakhiri. Ini adalah cerita fiktif belaka. Oh, iya, kalau ada sesuatu yang sama itu adalah kebetulan saja. Oh iya. Biar tahu ya itu ini enggak sebenarnya kan itu Pak Yam. Gitu. Iki koyah-koyah tok lho yo. Oh, gitulah. Oke, Pak Yam, ini waktu sudah habis. Mungkin ada closing statement buat pemirsa tentang tema malam ini, kebohongan dan kejujuran. Monggo Pak Yam. Mari kita bersama ada tanggung jawab untuk menanamkan sebuah kejujuran. Supaya kejujuran ini menjadi satu malakah, satu tradisi, menjadi satu kebanggaan. Sehingga kebahagiaan itu, kebaikan itu menjadi merata. Sehingga orang akan risih bila tidak jujur. Orang akan risih bila berbohong. Maka kalau ini kita junjung tinggi, maka nilai-nilai kebaikan ini akan menjadi kebaikan untuk bersama. Orang akan malu korupsi karena itu tidak jujur. Orang akan malu tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya karena dia malu tidak jujur. Orang tidak akan korupsi waktu karena itu sebuah kebohongan. Maka nilai kejujuran itu ketika dijunjung tinggi, semuanya akan menjadi kebaikan. Betul kata Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran adalah kebaikan, kebaikan adalah kegembiraan, kebahagiaan di surga.
Semoga dari diskusi kecil ini menjadikan satu wacana dan kita berusaha dari diri sendiri memulai untuk berbuat jujur dan menjauhi kebohongan. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aldi, Cukup, ada Mas tambahan cukup ya? Oke, pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Days dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.